Patricia, saya salah satu penggagas gerakan lapak baca gratis di Buol, namanya Mengopi Kaki Lima. Terus saya juga saat ini lagi mengelola warung baca, namanya Ngangkring. Terus di Ngangkring itu ya ada ini, perpustakaan mini kaki lima. Jadi sebenarnya ini semacam terafiliasi gitulah dengan gerakan lapak baca kami. Jadi orang mengakses buku ya di sini. Perpustakaan mini itu ada di Desa Kali, di Jalan Ema Turumpu. Tepatnya sih di depan SDN 3 Biau buat teman-teman yang pengen ngakses ke sini. Dan ini gratis, so siapapun sih bisa baca. Ini mungkin agak terdengar lebay, tapi sebenarnya ini kayak social responsibility-ku. Saya suka membaca, terus menurutku punya manfaat gitu. Saya cuma duduk di sini, tapi saya baca buku, saya serasa sudah keliling dunia. Saya kenal siapa itu yang dijuluki Iron Lady, Margaret Thatcher, Perdana Menteri pertama perempuan di Inggris. Dengan hanya duduk, saya tidak perlu ke Inggris gitu. Terus belajar banyak filosofi dari orang-orang seperti itu, dari Dalai Lama, dari Soekarno, itu dari mana ya? Dari buku. Dan saya ingin orang-orang lain itu merasakan manfaat yang sama tentang buku. Cuman gini, kadang orang pikir baca buku itu serius, kegiatan yang kaku. Padahal sih tidak. Membaca buku itu kamu pakai gaya apa saja sih? Jadi kayak orang main games bisa sambil tiduran, duduk. Jadi itu sih. Kenapa harus berkorban ya? Saya pikir itu tanggung jawab setiap orang. Ini lebih mudah. Kayaknya ini lebih mudah. Karena sesuatu yang saya suka, saya share ke orang lain. Saya cerita sedikit deh. Saya termasuk anak yang slow learner gitu. Saya termasuk orang yang lambat sekali belajar. Proses belajarku tuh lama. Jadi saya baru bisa baca kayaknya kelas 6 SD. Kini believe it. Jadi saya baru bisa baca itu kelas 6 SD. Betul-betul bisa baca ya. Itu kelas 6 SD. Ketika sudah bisa baca, itu kayaknya hasrat yang tersembunyi, kayaknya di diriku itu, dari situ pokoknya saya jadi tergila-gila sama baca buku. Dulu kan kita belum punya gadget ya, paling TV pun dulu kan masih zamanku SD itu lampu di Buol itu menyalanya baru malam. Jadi siang pulang sekolah ngapain? Baca buku. Itu nanti mulai kelas 6 SD. Saking penasarannya kok saya belum bisa baca, teman-teman sebayaku sudah bisa baca semua. Itulah mungkin karena lambat bisa baca, justru makin tergila-gila sama baca ketika sudah lancar. Sampai sekarang. Menurutku gini, jadi ini saya bukan pakar ya, saya hanya melihat secara apa yang saya alami aja gitu. Menurutku saat ini tuh kebanyakan orang lebih fokus gitu ya ke sosial media. Kenapa kami fokus gerakan lapak baca ini? Fokus untuk ngajak orang, pertama-tama jadikan dulu baca ini menyenangkan, lalu jadi lifestyle-mu, lalu jadi kebutuhan primermu. Karena gini, kebanyakan orang kan lebih fokus di sosial media, akhirnya lebih sibuk untuk mengulik kehidupan orang lain. Padahal sebenarnya mengulik diri sendiri dulu yang harus kalian utamakan. Gini loh, to set a goal gitu ya. You need to know yourself first gitu, ya kan? You have to really like yourself gitu. Nah, kalau lu sibuk ngulik kehidupan orang lain lewat sosial media, misalkan lewat Instagram atau lewat Facebook, ya kapan kau mau mengerti soal dirimu sendiri? Itu sih sebenarnya kenapa gerakan lapak baca itu penting. Sebenarnya untuk mengembalikan kesadaran dirimu sendiri, ada loh kisah-kisah ini yang akan jadi semacam inspirasi atau cerita itu jadi insightful buat kau gitu. Karena kalau di sosial media yang kita lihat adalah gambar, mostly ya. Pasti kita jarang baca caption yang terlalu panjang. Padahal misalkan beberapa influencer sebenarnya mereka menulis caption yang sebenarnya mungkin
bisa jadi sebuah buku. Saking kata-katanya itu punya makna yang penting. Cuma kan orang jarang ya. Rata-rata orang ya lihat fotonya aja, pakaiannya apa. Nah, biasanya orang lebih fokus pada meniru. Tapi sebenarnya ya itu sih sebenarnya salah satu fungsi literasi di situ, soal baca ini, di kegiatan membaca itu. Itu sih mungkin ya, first thing first, goals-nya itu dulu. Saat ini saya cuma fokus di satu komunitas, bukan komunitas sih, kita lebih senang dinamakan gerakan. Karena ini memang movement sih. Kita pengen ngajak orang rame-rame menjadikan buku itu sebagai lifestyle. Jadi kebutuhan primer, layaknya kita butuh beli baju, kita juga butuh beli buku untuk dibaca atau pinjam buku atau apa gitu. Pokoknya ya itu, kita masih fokus di Mengopi Kaki Lima, gerakan lapak baca yang saya ceritakan. Jadi gini, Mengopi Kaki Lima itu kita fokus di 3 aspek dasar literasi. Cuman 3 aspek ini saja. Jadi baca tulis, terus sains, terus budaya dan kewargaan. Jadi kita fokus di 3 ini. Baca tulis itu ya, itu kan basic dari si literasi itu ya baca tulis ya. Terus sains itu misalkan kita baru-baru ini bikin focus group discussion tentang lingkungan. Terus pernah juga kami membuat pelatihan menulis, terus kajian terkait apa sih peran perempuan di pelestarian bahasa dan budaya Buol. Terus ya itu budaya dan kewargaannya di situ. Jadi kita masih fokus di 3 itu dulu. Sebenarnya saya juga mau menambahkan gini. Jadi di Mengopi Kaki Lima itu kami fokus juga sebenarnya misinya itu gimana lewat literasi, lewat buku orang-orang Buol itu ingin tinggal. Tidak ingin pergi dari Buol. Kenapa? Kami fokus ke teman-teman yang kemudian meluncurkan buku yang bercerita tentang Buol, ataupun fokus mengajak orang-orang yang datang ke lapak baca kami, ini loh buku-buku tentang Buol. Tahu enggak, baru-baru ini BPNB mengeluarkan buku tentang Motoyo Gua Pare. Kalian tahu enggak sih bahwa Motoyo Gua Pare itu sebenarnya adalah cara tanam yang sustainable, yang berkelanjutan. Nah, yang seperti ini kan sebenarnya budaya lokal, kearifan lokal yang punya manfaat besar gitu. Lewat buku kan orang bisa tahu. Itu sih, jadi kita pengen fokus ke literasi yang kontekstual dulu. Kontekstual itu apa? Ya sadar kelokalan gitu. Jadi lewat literasi, lewat membaca, orang pengen stay di Buol. Saya kan juga kuliah di luar ya. Lama sekali merantau, dari SMA saya sudah merantau. Pertama kali duduk di bangku kuliah itu saya sudah berpikiran saya tidak akan pulang ke Buol, saya bisa dapat apa di Buol. Padahal di kemudian hari ketika saya duluan jatuh cinta dengan kota orang lain, saya duluan jatuh cinta dengan Jogja, baru saya sadar, ternyata Buol bisa memberikan feeling yang sama seperti yang Jogja berikan ke saya. Karena apa? Itu lebih dekat lagi malah kan. Soalnya saya lahir di situ, saya dibesarkan di situ. Saya dibesarkan dengan kearifan lokal Buol, bukan kearifan lokal Jawa. Itu sih, literasi yang kontekstual dulu. Sebenarnya sudah ada e-book ya. Saya tidak tahu kalau orang lain, tapi menurut saya membaca buku fisik itu punya punya magic tersendiri lah. Berasa beli buku kan pertama, membuka plastik pertama kali, mencium wangi, menurutku wangi banget. Mencium wanginya buku baru itu beda sih. Terus e-book. Nah, kenapa e-book? Kalau orang tanya kan, kamu lebih prefer buku fisik atau e-book? Saya bilang sih buku fisik. Karena e-book itu kita bacanya kan di gadget ya. Nah, di gadget itu banyak aplikasi yang bisa kayak mengalihkan perhatian kita dari buku. Misalkan lagi asik baca buku nih di e-book.
terus tiba-tiba ada notifikasi WhatsApp, notifikasi Instagram atau apa. Mau tidak mau kita pasti terusik. Akan kita buka, terus sudah keasikan di WhatsApp, kita lupa ternyata kita lagi baca buku. Kalau buku fisik kan tidak, ya buku itu saja dengan lembar-lembar kertasnya. Jadi menurutku penting sih, apalagi untuk anak-anak yang masih baru beranjak remaja, dewasa, menurutku buku fisik tetap penting. Tidak bisa dipilih kalau itu. Sama halnya ketika orang, saya kayaknya lebih tertarik main HP deh daripada baca buku. Itu bukan suatu pilihan yang membingungkan gitu. Kamu either mau baca atau pegang HP, dua-duanya bisa jadi pilihan. Karena dua-duanya kebutuhan. HP itu kebutuhan. Soal kecanggihan teknologinya itu di luar ini. Tapi bahwa buku dan HP itu keduanya sama-sama dibutuhkan, ya sama-sama dibutuhkan. Sama dengan traveling. Traveling itu kayak obat jiwa. Buku itu kebutuhan untuk asupan nutrisi ke otak. Jadi dua-duanya butuh dan bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Oh iya betul. Jadi ini bukunya, Kisah-kisah dari Tanah Pogogul. Ini antologi cerpen dan puisi sih. Jadi ditulis oleh banyak penulis dan penulisnya itu ada di Bool semua. Ya pokoknya penulis-penulis lokal lah. Sebenarnya ini yang gagas Asrawati dengan Kak Dian Kreni. Mereka yang menggagas soal ini. Kami beberapa penulis di dalam, 31 atau 32 saya lupa tepatnya, itu ya diajak untuk menyumbangkan tulisan di dalam sini. Ini launchingnya saya lupa tepatnya kapan, cuman kayaknya bertepatan dengan opening night-nya si Warung Baca Ngangkring ini. Jadi waktu itu ini menarik sih karena kayaknya ini buku pertama di Bool yang genre-nya antologi gitu. Jadi banyak penulis di dalam dan itu penulis lokal semua. Dan buku ini, tulisan-tulisan di dalamnya ini pokoknya semuanya bercerita tentang Bool. Ada yang tentang kerinduannya tentang Bool, tentang rasa kagumnya dengan daerah ini. Kayak gitulah. Pokoknya ya kisah-kisah dari Tanah Pogogul. Kalau mau mendapatkan bukunya bisa ke Kak Asra, bisa ke Kak Dia untuk daerah Jawa dan sekitarnya. Karena Kak Dia kan di Jakarta. Kalau untuk di Bool bisa menghubungi Asra. Oh iya, saya punya pesan. Ini salah satu bentuk dari misi literasi sih sebenarnya. Untuk teman-teman yang membuat video konten gitu ya. Please banget ngasih semacam teks gitu, apa yang dibicarakan oleh dalam video itu diberikan teks. Jadi semacam karena kan ini enaknya kalau di luar negeri ya, saya biasanya ikut seminar, ikut diskusi, bahkan nonton konser musik pun itu ada teman-teman translator bahasa isyarat. Itu saking ramahnya sama kaum difabel, khususnya kaum tuli. Nah, saya pengen sih di Indonesia kayak gitu, dan kayaknya teman-teman aktivis kaum tuli ini sudah mulai menggerakkan itu. Kita lihat kan sekarang di berita-berita sudah ada bahasa isyarat. Nah, kalau untuk video ini saya minta sih karena belum ada translator bahasa isyarat, penerjemah bahasa isyarat, yang paling tidak dituliskan teks biar teman-teman yang kaum tuli ini bisa ikut menikmati video kalian gitu sih. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman Adverience. Di sana ya kameranya ya. Adverience, semangat. Ini sih salah satu mungkin ya bisa jadi bukti bahwa stay di Bool itu menguntungkan. Kita tidak perlu jauh keluar untuk menjadi kreatif, untuk menyalurkan kreativitas kita bisa stay di kampung kita sendiri. Itu sih. Thank you Adverience. Oh iya, saya dengar kalian akan mengadakan pelatihan soal public speaking ya. Ayolah kawan-kawan gabung. Oh iya, kerjasama. Oke, sip. Thank you.